Selamat sore semuanya. Selamat sore. Masih semangat. Oke, teman. Oke, teman-teman di live. Tepuk tangan dulu. Yeay. Oke. Teman-teman di live, kita sudah gabung lagi di live IG Dinding, yaitu Baca dengan Dinding event special event dari ulang tahun Dinding, yaitu Dinding Fest 2024. Dan ini merupakan podcast kita yang Oke, podcast kita yang terakhir di hari ini, yaitu kita sudah kedatangan Kak kita sudah kedatangan dengan Kak Erlangga. Kak Erlangga Paat, dan mewakili dari game KI ya, benar ya Kak? Game KI. Oke, Kak, gimana kabar nih? Seperti mereka. Oke. Kak Erlangga, gimana kabar Kak? Ya. Ya, selamat siang. Iya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai saat ini masih baik-baik ya. saja. Walaupun agak panas sih hari Agak panas. ini. Ya. Walaupun tadi juga dari Tomohon. Dari Tomohon. Ya? Dari Tomohon datang sini. Tadi di jalan agak hujan-hujan sedikit. Oh, berarti ada Tomohon hujan. Iya, di hujan. Oh iya. Kalau di Manado sih dari tadi pagi agak panas sih di sini ya. Oke. Kak Erlangga kan perwakilan dari game KI ya. Nah, seperti biasanya kan biasa kita undang relawan. Relawan adalah orang yang pernah terlibat dalam kegiatan kelas mengajar di Dinding Manado. Nah, mungkin sedikit Kak mau dicerita. Oh ya, sebelum masuk ke situ kita mau kenal dulu sama Kak Erlangga. Kak Erlangga sekarang aktivitasnya lagi apa? Sekarang sedang bergumul apa gitu saat ini? Ya, terima kasih. Kalau dari aktivitas sehari-hari mungkin yang pertama tentu mungkin sebagai mahasiswa di Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Dan kalau berbicara juga mengenai aktivitas selain sebagai mahasiswa, juga aktif ya terlibat di dalam berbagai organisasi-organisasi kepemudaan maupun juga organisasi gereja sih. Kalau organisasi kepemudaan sekarang aktif di Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia juga. Jadi GAMKI. Ya. Di lain sisi juga aktif juga sebagai kader di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, yaitu GMKI. Iya, juga kalau di gereja sendiri sebagai komisi pelayanan remaja di jemaat. Jadi aktif juga melayani adik-adik remaja di jemaat. Ya, itu sih aktivitas sehari-hari. Gila, lumayan banyak ya Kak ya. Gimana sih membagi waktu antara studi sama organisasi-organisasi yang sekarang lagi diikut? Gimana cara Kak Erlangga untuk bisa membagi waktu nih antara kuliah sama organisasi yang diikuti? Mungkin kalau berbicara time management, oke. Berbagi waktu. Ya. Biasanya yang dilakukan supaya banyak kegiatan yang dijadwalkan itu tidak bertabrakan. Yang pertama seperti yang dikatakan tadi, membuat jadwal, buat schedule. Namun juga di jadwal itu kita sendiri menaruh jadwal prioritas. Jadi jadi rupa contoh, kalau misalnya sekarang kita dipercayakan oleh teman-teman Dinding, teman-teman Dinding untuk datang di sini, tapi juga kita mempunyai aktivitas di tempat lain, tentu kegiatan ini yang diprioritaskan. Ya, betul. Ya. Berarti ada skala prioritas dan begitu. Iya. Oke, Kak Erlangga bercerita tentang berbicara soal kelas mengajar di Dinding. Nah, kira-kira masih ingat tak waktu tahun berapa Kak Erlangga pertama kali join kelas mengajar? Kalau untuk bertemu bersama-sama dengan teman-teman komunitas Dinding dan adik-adik di sini sendiri, terakhir kali bertemu itu di tahun 2023 lalu. Iya, di sekitar akhir tahun itu terakhir bertemu. Dan pertama kali bertemu itu
di tahun 2019. Mungkin adik-adik yang diajarkan di sini sudah SMA atau mungkin sudah SMP waktu itu. Di 2019. Berarti sebelum COVID berarti ya? Sebelum COVID. Oh di sini? Masih di bawah. Oh waktu itu. Oh iya. Ya. Tapi kelas mengajarnya jatuh sini. Kelas Di bawah, mengajar. Oh di sempat dalam. gitu. Iya. 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 Oke. Nah 2019 waktu itu ya? Iya. Oke. Nah Kak Erlangga pertama kali datang kelas mengajar, ekspektasi pertama kali datang di sini tuh apa gitu? Melihat anak-anak saat itu yang mungkin saat itu tuh mungkin sekarang sudah SMA kali ya? Mungkin 2019. Nah ekspektasi pertama datang lihat anak-anak itu apa yang terbayangkan di pikiran saat itu? Lihat anak-anak. Ya, kalau ekspektasi sendiri, bayangan adik-adik sendiri di sini, tentu yang pertama karena yang pertama sebelum mungkin menjawab itu, kita pertama kali kenal dinding ini kan dari organisasi-organisasi kemahasiswaan. Dulu juga sebenarnya sebelum kuliah di Fakultas Teologi kan juga sempat juga berkuliah di Fakultas Hukum di Universitas Prisma Manado, tapi ya puji Tuhan sudah diselesaikan untuk studi di Fakultas Hukum. Nah, saya sendiri pertama kali mengenal komunitas dinding ini dari Fakultas Hukum di Universitas Prisma Manado dan diajak oleh teman-teman organisasi di Dewan Perwakilan Mahasiswa waktu itu. Datang kemari mengajar adik-adik sekaligus juga ya berbagi berkat kecil-kecilan ya, snack-snack dan lain-lain seperti itu. Nah, tentu kalau dari pertama kali saya mendengar kita mendengar organisasi komunitas dinding ini, kita tentu pertama tanya ke teman-teman itu di organisasi, bagaimana ini komunitas dinding ini? Karena kan namanya juga cuma komunitas dinding. Jadi kan mungkin kalau tidak tahu latar belakang atau apa organisasi ini bingung, ya kan? Apa ini komunitas dinding sebenarnya? Ya. Tapi setelah dicari-cari tahu, terus teman-teman yang di organisasi bilang, oh ini komunitas dinding ini organisasi komunitas relawan, ya relawan untuk mengajar adik-adik di Pasar Bersehati, Kota Manado, ya. Dan tentu yang terbayang di benak itu, mengajar di Pasar Bersehati, mungkin saja ini semacam komunitas-komunitas pendidikan yang mendidik adik-adik yang tidak bersekolah. Tapi setelah saya datang di sini, saya lihat di sini ternyata tidak semua juga yang tidak bersekolah ya. Banyak juga yang adik-adik di sini yang bersekolah. Ada beberapa yang sekolah juga. Iya. Mungkin hanya itu sih kalau ekspektasi awal. Ya. Jadi waktu itu gambarannya tuh pikirnya anak-anak pada anak sekolah semua. Iya, anak sekolah. Ya. Waktu itu. Ternyata ada beberapa yang sekolah gitu. Iya, ternyata juga ada beberapa. Nah, sebenarnya kalau di awal sih Kak, orang tuh anak-anak didik itu nggak bersekolah sih. Nah, nggak bersekolah sebenarnya. Nah, tahun demi tahun dari proses yang ada, orang tuanya mulai untuk mensekolahkan anaknya karena melihat potensi anaknya, melihat adik-adiknya rajin belajar begitu. Jadi akhirnya orang kasih sekolah ke anak-anak. Oke, Erlangga. Nah, itu kan ekspektasi nih. Nah, kira-kira saat waktu itu langsung mengajar anak-anak. Saat di bawah itu langsung dampingan anak belajar. Waktu pertama kali datang ke sini dengan teman-teman organisasi di Universitas Prisma itu, tidak langsung mengajar sih. Oh iya. Tapi cuma lebih ke membantu teman-teman dalam hal mengajar. Jadi ada teman-teman khusus yang kita ingat terakhir itu teman-teman cewek-cewek yang mengajar waktu itu. Jadi orang hanya semacam membantu, ada peraga dan lain sebagainya. Tapi yang lebih dominan untuk mengajar kepada adik-adik itu teman-teman yang lain. Kalau kita sendiri belum terlibat langsung mengajar ya. Lebih ke membantu orang, apa yang orang bilang kita backing waktu itu. Ya. Oke. Tapi setelah itu ikut lagi secara pribadi atau ikut dari organisasi datang ke sini lagi? Nah, setelah itu dari Dewan Perwakilan Mahasiswa waktu itu ikut lagi, tapi dengan GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dengan GMKI Komisariat Eliezer yang ada di Universitas Prisma Manado. Nah, yang kedua kalinya kita ikut mengajar, terjun langsung mengajar ke adik-adik. Jadi bukan lagi hanya membantu teman-teman untuk mengajar, waktu di awal tapi terjun untuk langsung mengajar dengan materi-materi yang diberikan oleh teman-teman komunitas dinding.
Kalau Kak Erlangga ingat saat itu tuh dapat di kelas apa? Kelas PAUD, kelas kecil atau kelas besar? Seingat saat itu? Seingat kita dapat di kelas besar. Kelas besar ya. Oke. Bisa dibagikan sedikit Kak pengalaman terkait dengan mengajar kelas besar saat itu, apa respon adik-adik gitu? Mungkin itu dapat berapa adik? Kak, seingat Kak, 1, 2. Waktu itu kita selalu berapa adik, tapi seingat kita waktu itu materi yang kita ajarkan berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan kalau Pendidikan kewarganegaraan. ya semacam itu. Jadi waktu itu membahas tentang 10 keajaiban dunia dan lain-lain. Nah, Gitu. kira-kira dorong karya school bagaimana saat itu Kak? Maksudnya apakah dorong inisiatif, maksudnya dorong semangat untuk dapat ilmu Kak, atau agak sedikit cuek-cuek atau bagaimana saat itu? Ketika Kak Erlangga mendampingi adik-adik. Tentu kalau mau ingat-ingat ulang, waktu itu tentunya semuanya juga tuh yang dalam artian Iya, benar. sangat excited. Tentu ada juga teman adik-adik lain yang mungkin ya agak tidak terlalu perhatikan materi dan lain sebagainya. Tapi kalau secara yang dominan, yang orang ajarkan waktu lalu itu, yang dominan itu yang excited. Dalam artian, orang berusaha untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang orang berikan, dan setelah itu orang kasih soal tulis, dan kemudian juga orang semangat untuk mengisi soal tulis di situ. Jadi orang semacam apa yang namanya berkompetisi supaya siapa yang dapat nilai lebih tinggi. Depannya lebih tinggi. Iya waktu itu. Ya. Oke. Kira-kira Kak Erlangga ada kendala nggak saat itu? Maksudnya kan kalau orang mengajar di kelas formal kan biasanya ada bangku, ada apa namanya, ada meja, terus ada papan tulisnya. Kan saat itu Kak Erlangga tahu lah kondisi orang kan melantai begitu, semua pakai meja kecil. Nah, kira-kira ada hambatan nggak ketika kasih belajar adik-adik saat itu yang waktu yang dari teman-teman Prisma datang ke sini? Kalau hambatan secara peralatan sebenarnya itu tidak jadi hambatan untuk kita di situ. Jadi sebenarnya kalau dari kita sendiri tanpa apa mau melantai, iya. mau berdiri atau apa sebagainya, yang penting adik-adik rasa nyaman saja di situ, karena lalu ya sampai sekarang juga dapat disebut aktivis juga, aktif di berbagai organisasi pelayanan maupun komunitas-komunitas juga. Jadi dalam artian biasa dengan hal-hal seperti itu. Namun yang menjadi kendala mungkin dari saya secara pribadi, karena tadi kan saya bilang bukan berkaitan dengan peralatan-peralatan dan lain sebagainya, tapi lebih ke kita pribadi secara personal, kita lebih memiliki kendala dalam artian kita tidak memiliki bekal ilmu pendidikan untuk mengajar adik-adik. Jadi dalam artian teknik-teknik, metode-metode mendidik itu kita belum terlalu tahu di situ, Kak. Jadi masih agak abstrak, agak acak juga kita mengajar. Yang penting kita bilang ini, kita sampaikan, kita terangkan, tapi tidak tahu metode yang pasti bagaimana. Karena bukan latar belakang pendidikan berarti. Iya. Jadi kan waktu itu kan Kak Erlangga sempat bilang kan di Prisma ambil hukum toh. Jadi kayak basic dari belajar mengajar itu masih belum dapat. Jadi itu butuh penyesuaian begitu ya. Oke, Kak Erlangga. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kan Kak Erlangga sudah cukup berapa kali, bukan cuma sekali itu terlibat dalam kegiatan di Manado. Nah, kira-kira ada nggak nilai apa ya, kayak nilai hidup yang positif yang bisa Kak Erlangga dapat ketika melibatkan diri dalam Manado yang bisa mengubah Kak Erlangga secara pribadi gitu? Ada nggak kira-kira yang ketika lihat anak-anak atau terlibat dalam belajar sama-sama anak-anak, kira-kira ada nilai hidup yang Kak Erlangga dapatkan nggak yang itu bisa mengubah Kak Erlangga secara pribadi gitu? Banyak sebenarnya, banyak nilai hidup. Beberapa aja kan? Iya. Tapi salah satu yang paling utama yang kita dapatkan di sini adalah bagaimana orang diajarkan untuk bersyukur. Bersyukur. Karena apa? Karena saya mungkin secara pribadi, karena berbicara mengenai pengalaman, apa mungkin refleksi yang boleh kita dapat dari kita pelayanan, kita juga sumbangsi bersama-sama dengan komunitas didik dalam hal kita mengajar waktu itu. Ya. Kita bersyukur karena dalam artian kita masih bisa dimudah-mudahkan untuk kemudian mendapatkan jenjang pendidikan. Bukan dalam artian mau bilang adik-adik di sini tidak dimudahkan, tapi bukan seperti itu. Tapi memang kalau dibandingkan mungkin dengan adik-adik di sini mungkin agak lebih sulit mendapatkan pendidikan kalau dibandingkan dengan anak-anak mungkin yang di luar sana yang mungkin orang itu kaya-kaya.
agak sulit mungkin untuk mencapai jenjang pendidikan sampai ke perguruan tinggi dan lain sebagainya. Bahkan juga setahu kita di sini juga ada adik-adik yang mungkin tidak bersekolah kan. Waktu juga tadi Kak juga katakan bahwa waktu pertama kali memang ini komunitas dinding dibangun, dicetus itu memang berawal dari adik-adik yang mungkin tidak bersekolah. Benar. Jadi itu yang kita rasa bahwa bersyukur sekali karena masih bisa dapat memenuhi jenjang-jenjang pendidikan yang ada. Walaupun kita rasa juga kita bukan orang di atas rata-rata, tapi ternyata masih juga ada orang-orang yang lebih sulit dari kita dalam hal menerima pendidikan, khususnya pendidikan formal. Nah, itu juga yang memotivasi kita agar supaya kita juga belajar baik-baik di sini. Jangan sampai kita dorong-dorong adik-adik belajar kita datang ke sini, tapi kita sendiri malas-malas kuliah. Jadi salah satu yang paling utama itu kita lebih rajin kuliah. Lebih rajin begitu. Lebih rajin. Maksudnya dapat motivasi bahwa lebih berusaha belajar begitu ya. Iya. Lebih rajin lagi karena kalau orang kan beruntung kan, kalau orang kan tidak seberuntung orang begitu, iya. tapi orang tetap semangat untuk belajar, apalagi orang yang beruntung gitu, harusnya lebih semangat lagi gitu. Jadi walaupun mungkin di atas kita ada lebih banyak teman-teman yang lebih nyaman dengan orang kehidupan mewah, walaupun kita juga hanya di rata-rata, tapi kita juga bersyukur karena ternyata kita masih lebih beruntung dari orang lain. Maka dengan kita keberuntungan itu, kita dilahirkan di keluarga rata-rata, mungkin dapat pendidikan yang baik, kita juga ingin membantu adik-adik lain yang ingin mendapatkan yang minimal pendidikan yang baik sama dengan yang kita dapatkan, gitu kan? Oke, Kak Erlangga kan tadi sempat bilang gitu, dan sempat sebelum podcast kita mulai kita juga sempat ngomong-ngomong cerita juga bahwa Kak Erlangga kan ada lanjut studi lagi gitu. Nah, ini mau dapat gelar S1 2 kali nih ceritanya nih. Iya. Yang pertama hukum, keduanya teologi ya. Nah, kan 2 kali studi nih. Kira-kira menurut Kak Erlangga seberapa pentingkah pendidikan buat Kak Erlangga? Kalau melihat dari segi sudut pandangnya Kak Erlangga yang 2 kali studi, jarang loh orang yang 2 kali studi S1. Biasanya dari S1 naik S2 gitu. Nah, menurut Kak Erlangga seberapa penting sih itu pendidikan bagi generasi muda, dan apa bahayanya ketika generasi muda tidak mendapatkan pendidikan begitu? Tentu kalau berbicara mengenai seberapa penting pendidikan menurut saya pribadi, tentu dapat dikatakan di sini pendidikan itu adalah aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia. Salah satu aspek kehidupan yang paling penting bagi kehidupan manusia. Karena apa? Ini kita singgung agak sedikit general, kita kasih mungkin perumpamaan di sini. Negara yang maju itu sebenarnya bukan negara yang mempunyai banyak sumber daya alam. Indonesia waktu zaman dulu, di zaman kolonial itu adalah negara yang memiliki luar biasa banyak sumber daya alam. Sampai kita dijajah. Iya, dijajah, datang kemari, cari rempah-rempah dan lain sebagainya. Namun dengan sumber daya alam yang begitu banyak, akhirnya di samping sumber daya manusia yang tidak baik pada waktu itu, akhirnya walaupun sumber daya alam banyak, nggak mampu mengelola sumber daya alam itu. Berbeda dengan negara-negara mungkin yang berada di situasi yang kurang baik, walaupun mereka berada di tanah yang tidak subur dan lain sebagainya, tapi karena orang-orangnya itu memiliki pendidikan yang baik, akhirnya orang mampu survive, mampu bertahan. Jadi dari situ kita belajar bahwa pendidikan ini adalah aspek yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, atau bahkan dalam seluruh peradaban umat manusia. Ini salah satu yang paling penting. Kalau ingin negara maju, ingin negaranya nak mau diremehkan, ingin suatu daerah nak mau diremehkan, maka indeks pendidikannya, indeks pembangunan sumber daya manusianya itu mesti ditingkatkan. Gitu. Jadi yang terpenting adalah SDM-nya gitu, sumber manusianya gitu ya, yang harus dijaga, sumber daya manusia yang harus dijaga. Oke, Erlangga, nah kan melanjut dari soal pendidikan, menyambung soal pendidikan yang tadi Kak. Kira-kira menurut Kak Erlangga, apa sih yang masih kurang di dunia pendidikan? Semisalnya nih, atau ya lebih sederhana kayak gini Kak Erlangga. Misalnya Kak Erlangga dipercayakan sebagai kepala dinas pendidikan Sulawesi Utara gitu, seandainya gitu. Nah, kira-kira apa hal-hal yang Kak Erlangga mau benahi dalam dunia pendidikan, terlebih khusus di Sulawesi Utara gitu, yang Kak Erlangga lihat yang harus dibenahi begitu? Apakah fasilitasnya, pembelajarannya, materinya, atau bagaimana? Kira-kira?
Jadi sebelum kita mungkin menjawab, Oke. kalau misalnya, ini kan misalnya, Iya, ya kan misalnya. jadi kepala pendidikan, tapi kita cita-cita jadi tokoh agama, Oh, tempatnya. Nah, tapi kalau misalnya kita juga kita harapan berkaitan Oke. itu, kita mungkin sedikit menjawab mengenai data-data di sini ya kan, kita pakai data. Kalau berdasarkan Badan Pusat Statistik Nasional terakhir kali kita baca di tahun 2023 ini, Sulawesi Utara dalam hal pembangunan sumber daya manusia tentu juga berkaitan dengan DP pendidikan yang ada di situ. Sulawesi Utara ini berada di tingkat ke-6 dari 38 provinsi di Indonesia. Itu data terakhir yang kita baca di tahun 2023, karena 2024 kan belum update. Iya, iya, iya. Nah, tapi itu memang ya dapat dikatakan masuk 10 besar di situ kan. Tapi itu kan dalam hal juga bentuk-bentuk pendidikan secara formal. Namun dari peringkat ke-6 itu dari sekitar 74% sekian indeks pembangunan sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Utara ini, namun tetap pemerintah juga masih memiliki banyak kegagalan dalam hal ini di bidang pendidikan, ya toh? Dalam artian pemerintah memang menyediakan banyak fasilitas pendidikan kepada anak-anak, baik dari SD, SMP maupun juga SMA. Ada sekolah swasta maupun juga ada sekolah negeri ya. Pemerintah kan dikhususkan di situ kan untuk mengelola sekolah-sekolah negeri, gitu kan? Namun pemerintah hanya sebatas menyediakan dalam artian fasilitas, ya kan? Tergantung anak-anak atau orang tuanya itu ingin kemudian menyekolahkan anaknya. Kalaupun memang dari dinas sosial mengadakan tim untuk kemudian merangkul anak-anak yang tidak bersekolah, dapat dikatakan tim itu belum berhasil, belum sukses dalam hal ini. Karena apa? Karena orang bisa lihat masih banyak anak-anak yang dari jenjang SD, SMP maupun SMA itu yang tidak bersekolah. Ada yang mungkin dari kecil belum tidak mengenyam pendidikan formal, atau mungkin ada anak-anak yang dari SD putus tidak lanjut SMA, begitupun seterusnya. Jadi itu sebuah salah satu mungkin menurut saya kegagalan pemerintah dalam hal pendidikan di Sulawesi Utara yang saya lihat secara fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, kalau misalnya dari saya sendiri sebenarnya mengusulkan situ agar supaya pemerintah ini lebih kemudian mempergiat lagi hal-hal seperti tadi, yaitu jangan cuma menyediakan fasilitas di situ, tapi bagaimana memikirkan strategi untuk merangkul anak-anak ini supaya sekolah di sini, Pak, di situ. Karena anak-anak ini belum memiliki pemikiran yang visioner yang ke depan. Kalau kita sekolah kita akan sukses di situ, belum, tidak. Bahkan hanya sebagian kecil mungkin anak-anak yang memiliki pemikiran seperti itu. Jadi pemerintah, orang-orang pintar itu yang sebenarnya harus berpikir cerdas seperti itu. Dan juga kalau mungkin berharap kepada orang tuanya, kalau misalnya juga orang tuanya hanya menerima pendidikan yang mungkin tidak tinggi, ya orang-orang tinggi yang ada, orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi di dalam badan pemerintah itu yang harus kemudian memikirkan hal-hal apa yang harus dilakukan untuk bagaimana merangkul anak-anak supaya bersekolah. Minimalnya dari 100% anak di Sulawesi Utara ini 90% lah harus sekolah minimal saat ini, harus sekolah. Kalau bisa 100 ya 100. Ya, jadi ada semacam slogan Sulut bebas tidak sekolah di situ. Iya, ya. Ada slogan Sulut bebas tidak sekolah begitu. Iya, Sulut semua sudah sekolah gitu. Sulut semua sudah sekolah. Kalau SAS dulu semua harus sekolah, itu dulu. Oke. Tadi kan agak sedikit dari tugas pemerintah agak kurang begitu aware tentang pendidikan. Kalau boleh kita sedikit tambahkan, Kak, bukannya itu juga menjadi tanggung jawab orang secara pribadi ya. Dan kalau sedikit kita tangkap dari KM penjelasan tadi bahwa pemerintah itu bukan hanya masuk ke siswanya, tapi masuk ke orang tuanya atau lingkungannya. Karena kan yang sangat mempengaruhi anak-anak ada lingkungan tempat tinggalnya, orang sekitar dia tinggal, orang tuanya gitu. Jadi kadang-kala kalau kayak Kak Kelangga bilang tadi bahwa anak-anak ini kadang-kala tuh tambah pikir bahwa pendidikan itu penting gitu. Nah, masuknya itu ke orang tua yang butuh, yang harus pacu dia untuk bersekolah begitu. Kayak gitu. Dan kayaknya rasa-rasanya kalau PR pendidikan itu kayak bukan hanya tugas pemerintah, tugas orang juga sebagai generasi muda, dan juga tugas dari setiap komunitas yang ada di Sulawesi Utara. Kita yakin komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pendidikan itu bukan cuma di Manado. Ada banyak
Dorangka juga pasti punya kegiatan-kegiatan yang berbau di pendidikan yang salah satu juga membantu pendidikan Sulawesi Utara. Nah, kira-kira menurut Kak, kita sebagai generasi muda gitu, yang kontribusi terbesar kita terlepas dari pemerintah ya Kak, ini kita ngomong di luar pemerintah gitu, bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk bisa berdampak bagi pendidikan atau kemajuan pendidikan di Sulawesi Utara gitu. Tapi kalau bagaimana orang kita sebagai generasi muda berdampak, ya. Yang pertama tentu harus sadar. Ya, Sadar dulu. kalau tidak sadar, nggak akan jalan gitu. Setuju betul. Iya, kalau orang tidak sadar bahwa Sulut ini dalam artian masih banyak kekurangan dan kegagalan dalam hal pendidikan di tempat ini, maka orang tidak akan tergerak di situ. Dan Betul. Dan setelah orang dalam artian sadar, ya orang cari dan teman-teman yang memiliki visi sama dengan orang, Ya, yang punya sevisi begitu. yang punya sevisi. Kalau juga orang yang tidak memikirkan, pasti juga akan sulit di sini, ya kan? Nah, maka daripada itu komunitas-komunitas seperti Dinding Naru ini tentu sangat diperlukan di sini kan. Jadi pendirian-pendirian komunitas-komunitas seperti ini sangat diperlukan untuk merangkul teman-teman yang secara individu tertarik untuk memberikan dirinya kepada dunia pendidikan. Dalam hal ini kepada dunia pendidikan non formal, di luar pendidikan formal di sekolah, untuk merangkul orang. Karena pasti walaupun orang itu memiliki keterpanggilan untuk kemudian melakukan berbagai bentuk-bentuk pendidikan, tapi kalau dia tidak memiliki wadah untuk mengaplikasikan itu juga dia agak sulit. Bisa saja niat itu bisa hilang karena dia berpikir bahwa orang tidak tahu bagaimana DP konsep ini, karena memang kalau orang harus menuntut orang muda itu harus kreatif, bisa saja dia menjadi pencetus untuk mendirikan organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas seperti ini. Tapi kan dari seluruh juga pemuda yang ada di Sulawesi Utara secara khusus ini kan orang-orang kreatif seperti itu mungkin agak sulit ditemui, agak jarang ya kali ya. Makanya orang-orang yang memiliki kreativitas tinggi itu marilah membuat kelompok-kelompok seperti ini dan merangkul teman-teman yang memiliki keinginan untuk melayani masyarakat, dan jadilah satu kelompok. Makanya daripada itu mungkin pesan juga di sini komunitas ini mungkin harus lebih giat lagi untuk mempromosikan kelompok ini. Iya. Tapi memang gerakan-gerakan yang dilakukan kita lihat juga bagus di sini karena merangkul berbagai organisasi-organisasi kemahasiswaan maupun organisasi-organisasi sosial kepemudaan, kemasyarakatan lainnya untuk kemudian ikut terlibat menjadi relawan di sini. Jadi kalau menurut kita untuk saat ini gerakan-gerakannya bagus atas penting ini. Ya, mungkin itu kalau dari dikembangkan lebih jauh lagi gitu ya. Lebih jauh lagi. Oke. Kak, nah mungkin kan banyak anak muda luar sana tuh yang memang orang punya keinginan atau kemampuan untuk pengen melibatkan diri di dunia pendidikan gitu. Tapi yang jadi PR-nya adalah orang nggak berani untuk melakukan. Kadang-kadang banyak generasi kayak Kak bilang tadi bahwa orang yang berjiwa kreatif itu sangat sedikit di seluruh. Nah, mungkin banyak di luar sana itu yang orang punya keinginan secara pribadi tapi masih takut gitu. Nah, kira-kira menurut Kak mungkin kasih pesan ajakan buat teman-teman yang mungkin orang itu punya keinginan di hati pengen melibatkan diri di kegiatan sosial, terlepas bukan cuma di Manado ya Kak ya, maksudnya apapun itu kegiatan sosial yang positif yang orang mau ikut tapi orang masih ragu-ragu gitu. Kira-kira apa sih pesan buat orang supaya orang tak takut lagi untuk kegiatan atau orang berani mencoba begitu? Jadi mungkin pesan bagi teman-teman muda yang mungkin melihat podcast ini, ya kan? Dari saya sendiri menghimbau teman-teman agar supaya bagaimana teman-teman mau keluar dari comfort zone, zona nyaman teman-teman. Karena pasti untuk memulai giat-giat seperti ini perlu keluar dari zona nyaman, ya kan? Ya. Contohnya teman-teman enak mungkin dalam hal ini kuliah terus dibiayai oleh orang tua, tanpa memperdulikan lingkungan sekitar daripada teman-teman. Maka daripada itu untuk kemudian mampu melakukan giat-giat seperti ini, salah satu hal utama harus mampu keluar dari zona nyaman. Dan teman-teman biasanya zona nyaman itu bersifat merusak.
merusak dalam artian tidak akan mengembangkan tumbuh kembang kita, bahkan bisa menciptakan suatu kemunduran karena proses nyaman di situ. Betul, betul. Jadi buat teman-teman sendiri, kalau memang memiliki niat seperti ini, keluar dulu dari zona nyaman, berani melakukan hal-hal yang membuat teman-teman lelah. Karena kemalasan ini Pak yang bikin Iya, ini betul. sampai teman-teman anak-anak muda di Sulawesi Utara ini mau ikut aktif giat dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Jadi hilangkan zona nyaman, hilangkan kemalasan, keluar dari zona nyaman. Gitu. Karena kalau kita selalu nyaman di satu area, kadang-kala kita tidak terpacu terlampau diri untuk mau melakukan sesuatu hal yang baru gitu. Kadang-kala ya sudah, kita begini saja gitu. Kadang-kala susah untuk melakukan hal baru yang sekalipun dia tahu bahwa dia tuh bisa melakukannya, tapi karena dia takut atau ragu atau tidak mau untuk keluar dari zona nyamannya dia, akhirnya dia jadi apa-apa kayak gitu. Jadi intinya adalah harus keluar dari zona nyaman dulu gitu. Ya, keluar dari zona Zona nyaman, cari teman-teman yang punya sevisi, yang sevisi dengan kita di dunia pendidikan untuk bergerak sama-sama kayak gitu. Oke, Kak, pertanyaan terakhir nih. Karena kan ini menjadi jejak digitalnya kita gitu kan. Ya. Ini kan nanti akan dipost di IG. Jadi teman-teman yang belum sempat nonton bincang-bincang kita dari awal, nanti lihat aja di postingan IG Dinding Manado ataupun di YouTube Dinding Manado, kita akan post. Kak, ini kan jadi jejak digital, karena kan biasa orang bilang jejak digital tidak akan pernah hilang kayak gitu. Nah, dan ini biasa kita pertanyaan penutup komunikasi. Ada lagi nih Kak. Nah, ini kan akan jadi jejak digital. Semisalnya nih Kak Erlangga yang 5 tahun mendatang, mungkin 5 tahun mendatang kan sudah jadi tokoh agama yang sudah sesuai dengan Kak mau gitu kan. Nah, Kak Erlangga yang 5 tahun mendatang lihat orang podcast ini gitu, kira-kira apa yang Kak Erlangga pengen bilang kepada Kak Erlangga yang 5 tahun mendatang? Nah, itu topik pertanyaan terakhir gitu. Jadi Kak ngomong ke Kak Pediri yang 5 tahun mendatang, supaya ketika Kak 5 tahun mendatang lihat video ini, dia bisa mendapat pesan-pesan dari Kak Erlangga yang di tahun 2024 ini kayak gitu. Ini apa? Pertanyaan refleksi sih. Pertanyaan refleksi. Kalau misalnya kita lihat ini video ini 5 tahun mendatang, Oke. mungkin bukan 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang lah misalnya, Oke. supaya agak lebih jauh sedikit. Ya, 10 tahun mendatang gitu. Kita akan mengucapkan terima kasih bagi kita Pediri yang hari saat ini, karena pada saat ini kita mampu keluar dari kita zona nyaman, karena perlu diketahui juga Kak, kita saat ini berasrama. Tapi kita menyempatkan diri datang di sini, kita harus balik sebelum asrama tutup di Tomohon. Ya. Jadi kita menyempatkan diri datang ke sini untuk kemudian melayani panggilan-panggilan sosial seperti ini. Iya. Gitu, Kak. Jadi kalau misalnya kita 5-10 tahun mendatang itu sudah terjebak dalam zona nyaman kita sebagai misalnya pendeta, nanti sudah terjebak dalam zona nyaman di situ. Iya. Kita akan melihat ini sebagai suatu refleksi. Ya. Suatu refleksi untuk mengingatkan kita kembali agar supaya kita menjadi orang yang tetap humanis, tetap memperdulikan sesama manusia. Kalau misalnya nanti kita lupa dengan giat-giat seperti ini menjadi suatu pengingat. Tapi kita harap kita tidak akan pernah lupa bahwa kita datang dari dunia seperti ini, kita datang dari dunia yang bersifat pergerakan-pergerakan kemanusiaan seperti ini. Oke. Keren. Dan teman-teman, harapan di Dinding Manado sebenarnya tidak akan pernah kekurangan orang-orang seperti Kak Erlangga. Jadi orang berharap bahwa stok relawan itu akan selalu ada. Karena kalau tidak ada relawan kayak tolong-tolong ini, Kak Erlangga yang lain yang bisa memiliki jiwa sosial untuk bisa membantu anak-anak, terlebih khusus anak-anak di pendidikan yang kurang beruntung kayak gitu. Kak, sekali lagi terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Terima kasih untuk bisa berbagi tukar pikiran, dan harapan kita Kak bisa menjadi dampak yang lebih besar lagi, bukan hanya sekedar orang sekitar, tapi juga yang lebih luas gitu. Mau itu selevel provinsi, bahkan se-Indonesia juga menjadi orang yang membuat dampak yang baik bagi orang lain kayak gitu. Kak, terima kasih banyak jauh-jauhnya untuk ke sini. Teman-teman, nanti
event kita masih akan terus ada sampai jam 6. Jadi teman-teman nanti sebentar orang akan spill beberapa lukisannya adik-adik Asikari yang di belakang itu. Jadi kalau teman-teman pengen mau lihat, datang di lantai 3 Pasar Bersih Hati Manado. Kita sampai jam 6 sore di sini. Kak, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan harapan kita sih sebenarnya anak muda semakin banyak untuk melibatkan diri dalam gerakan seperti ini, seperti yang komunitas anjing Manado. Oke, itu saja teman-teman, dan nanti jangan lupa sampai kita bisa ketemu lagi di live IG minggu depannya di sesi-sesi berikutnya dengan teman bercerita yang berbeda, yang punya pengalaman yang unik juga. Oke, sampai ketemu lagi untuk minggu depan. Thank you semuanya.